Masa penawaran ST008 sudah dimulai. Kamu bisa mendapatkan cashback hingga 2 juta rupiah untuk pembelian dengan nilai maksimum sebesar 1 miliar rupiah. Dan nikmati program promo cashback yang lebih besar dari penawaran promo pada seri-seri SBSN Retail sebelumnya. Serta bebas biaya custody bulanan loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, kamu cukup klik sbn.danareksaonline.com, kemudian login dengan user Diwan kamu. Selanjutnya pilih menu Data Investor dan Registrasi Investor. Klik disclaimer, centang pernyataan, lalu klik submit. Sebagai informasi, registrasi dilakukan khusus bagi kamu yang belum pernah melakukan pemesanan SBN atau SBSN Retail melalui Bridge. Berikutnya kamu bisa melakukan pemesanan dengan memilih menu transaksi, pemesanan, dan pesan surat berharga. Di sini kamu bisa pilih serinya, yaitu ST008 dan input nominal pemesanannya. Jangan lupa klik submit ya. Langkah terakhir, kamu harus memasukkan kode verifikasi. Klik memorandum informasi, centang syarat dan ketentuan, lalu submit. Ingat ya, untuk menggunakan 15 digit kode billing yang dikirimkan lewat email. Dan jangan melewati batas waktu pembayaran ya. Selanjutnya, kamu dapat langsung melakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau teller. Jika sudah melakukan pembayaran, kamu akan mendapatkan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Selamat, pemesanan kamu berhasil. ST008, pilihan berharga, lestarikan bumi Indonesia. Masa penawaran ST008 sudah dimulai. Kamu bisa mendapatkan cashback hingga 2 juta rupiah untuk pembelian dengan nilai maksimum sebesar 1 miliar rupiah. Dan nikmati program promo cashback yang lebih besar dari penawaran promo pada seri-seri SBSN Retail sebelumnya. Serta bebas biaya custody bulanan loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, kamu cukup klik sbn.danareksaonline.com, kemudian login dengan user Diwan kamu. Selanjutnya pilih menu Data Investor dan Registrasi Investor. Klik disclaimer, centang pernyataan, lalu klik submit. Sebagai informasi, registrasi dilakukan khusus bagi kamu yang belum pernah melakukan pemesanan SBN atau SBSN Retail melalui Bridge. Berikutnya kamu bisa melakukan pemesanan dengan memilih menu transaksi, pemesanan, dan pesan surat berharga. Di sini kamu bisa pilih serinya, yaitu ST008 dan input nominal pemesanannya.
Jangan lupa klik submit ya. Langkah terakhir, kamu harus memasukkan kode verifikasi. Klik memorandum informasi, centang syarat dan ketentuan, lalu submit. Ingat ya, untuk menggunakan 15 digit kode billing yang dikirimkan lewat email. Dan jangan melewati batas waktu pembayaran ya. Selanjutnya, kamu dapat Pagi, Pak Edwin. Pagi, Pak Toto. Ya, ini belum ada yang join lagi. Kita tunggu saja. Minta analisa BERT juga, Pak Toto. Gimana nih? BERT lagi ya? Ya, udah mulai naik, tapi gimana nih? Ada kemungkinannya kemana gitu? Pengen tahu juga. Oh, siap-siap Pak Edwin. Iya. Siap. Oke, ada lagi Pak? Mungkin yang Udah, pas trade-nya nih. udah itu dulu. Udah tadi saya udah sebagian nanya di saham Keramat sih. Oke. Oke, ya BERT aja minta dianalisis lagi. Baik. Terima kasih. Siap, Pak Edwin. Berapa orang nih? Oke, sudah 2 orang. Kita mulai saja Bapak Ibu. Saya awali dari komentari ya. Oke, bentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan optimis untuk pagi ini. Kemarin IHSG kita melemah ya, Bapak Ibu ya. Melemah ini 0,60 dan LQ45-nya 0,66 ya. Ini sektor banking dan juga sektor industri dasar ya. Apa mining ini juga pemberat untuk IHSG kemarin. Dan saya kira IHSG kemarin sudah mencapai all-time high, tetapi hanya baru sebatas ekor ya, artinya belum posisi close, itu berarti belum konfirmasi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir, ini volume IHSG turun ya, ini diakibatkan saya kira beberapa hal. Yang pertama banyaknya yang IPO, terutama yang IPO Metratel, WMPP di sini ya, terus ada lagi nanti yang jumbo-jumbo ya, artinya dia membutuhkan dana yang triliunan, maka ini bisa menyerap dana yang cukup besar sehingga transaksi di bursa ini kelihatannya mulai sepi ya, seperti itu. Artinya mulai turun dari sisi volume transaksi seperti itu dalam beberapa minggu terakhir ya, karena ada IPO itu terutama setelah dari Bukalapak ini kemudian berhasil ya, ini mengakibatkan sisi demand dari IPO ini cukup besar saya kira. Dan juga nanti ada apian juga yang triliunan ya, artinya nilainya sudah fantastis saya kira. Kalau dulu mungkin hanya berapa miliar gitu kan, kalau sekarang udah triliunan. Nah ini bisa berdampak terhadap penurunan transaksi bursa seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ini bagus dalam jangka menengah saya kira. Nanti dengan udah IPO makin banyak, ini makin liquid ya ke pasar kita, dan saya kira market cap IHSG akan semakin menguat seperti itu karena makin banyak saham yang IPO ya. Dan ini tahun depan saya kira masih berlanjut terkait dengan perusahaan yang IPO ya, karena perusahaan-perusahaan kita saya kira sudah melek dan ada beberapa keuntungan terkait dengan jika menjadikan perusahaannya TBK seperti itu ya. Dan juga kemudahan dalam proses tersebut, dan saya kira ini bisa diapresiasi buat bursa ya, karena sekarang saya kira cukup mudah untuk proses IPO-nya ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan kita lanjut juga ke indeks global, bahwa di sini Amerika weekend kemarin ya, atau Jumat kemarin itu mengalami peningkatan ya Bapak Ibu ya.
Ini kecemasan terkait inflasi udah mulai menurun, artinya Dow Jones udah hampir all time high kembali Bapak Ibu ya, dan saya kira ini cukup oke sentimennya. Ini mudah-mudahan bisa berdampak terhadap bursa Asia ya. Dan kalau kita lihat juga kemarin Asia sebetulnya rata-rata menguat ya, hampir keseluruhan. Ini hanya Singapura dan Indonesia nih yang mengalami koreksi untuk akhir pekan kemarin. Mudah-mudahan hari ini ISG bisa mencapai autumn high-nya ya, seperti itu, dan close di atas itu gitu. Jadi ada konfirmasi buat ISG kembali rally menguat seperti itu ya. Ini bulan November sebetulnya ya, jadi udah mau Desember Januari ini biasanya ISG trennya up ya. Dan kalau kita update kembali terkait dengan update komoditas ya. Di sini untuk metal rata-rata menguat nih ya. Hanya timah yang mengalami koreksi 0,43, selebihnya nikel, emas, silver, copper ini mengalami penguatan ya. Ini nikel masih posisi sideways, saya kira masih di area 19.000 sampai dengan 20.000 ya. Maka ini saya kira masih di area ini, sentimen utama terhadap Inco dan Antam seperti itu, atau sektor nikel lainnya bisa berdampak positif ya. Terutama juga di sini emas ya mengalami peningkatan kembali, dan silver copper juga mengalami peningkatan, hampir yang copper 1,2 dan silver 0,44 ya. Kita lanjut ke minyak-minyakan. Di sini untuk CPO kembali mengalami peningkatan tetapi masih di bawah 5.000 ya. Ini tepatnya 4.935. Sedangkan minyak pada Brent dan WTI ini kembali koreksi 1% ya, setelah rilis cadangan minyak US yang mengalami peningkatan seperti itu. Baik, kita lanjut ke prediksi IHSG, bahwa IHSG ini diprediksikan mix cenderung melemah ya, melemah terbatas seperti itu. Di sini ada support yang pertama di 6626 dan support duanya di 6524 ya. Sedangkan resisten satunya di 6694 dan resisten duanya 6799 ya, masih di area ini. Dan di sini ada indikator yang masih di yang negatif melemah, sedangkan stokastik dan RSI-nya juga menuju area netral ya setelah mengalami overbought kemarin. Ini saham pilihannya ada Antam, AALI, BRPT ya. Silakan disimak kembali Bapak Ibu sesuai dengan analisa maupun strategi tradingnya ya. Kita akan bahas beberapa saham pilihan untuk pagi ini. Di sini saya sudah siapkan ya 5 saham pilihannya. Oke, yang pertama ada SMGR, yang kedua ada ICBP, yang ketiga ada KLBF, yang keempat ada Tower, yang kelima ada TAPG, yang keenam ada Pegas ya. Pegas tambahan saja. Silakan Bapak Ibu yang nanti yang mau bertanya boleh diskusi langsung open mic ataupun lewat chatbox ya Bapak Ibu ya. Kita santai saja untuk pagi ini seperti biasa. Yang pertama ada SMGR ya. Kalau kita lihat SMGR ini sektor semen, dan dia terjadi gap up ya, yang sebelumnya terjadi ini ada gap up yang cukup lebar, tetapi dalam beberapa hari kemudian ini langsung tertutup ya. Dan saat ini dia lagi pas kena support kuat di EMA 150 Bapak Ibu ya. Kalau yang merahnya 150. Nah, di sini nih di 93 ya, 9.300. Ini low yang kemarin sebetulnya seperti itu. Maka untuk SMGR buy on weakness nih atau di level ini boleh ya, seperti itu. Untuk jangka pendek dia ada koreksi wajar saya kira. Ya, ini ada koreksi penutupan ya. Kalau kita lihat volume juga ini kecenderungan turun. Jadi ini koreksi wajar dan boleh dimanfaatkan untuk buy on weakness di level supportnya ya, atau buy on support di 9.300 nih. Ya mudah-mudahan mantul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini di sini ada doji juga candlenya. Ya doji di sini bisa artinya nanti ada pola reversal seperti itu ya. Dan target price-nya saya kira di 10.000 ya. Ini harga psikologi juga nih untuk SMGR. Sudah pernah kesentuh sih, tapi dia kembali turun seperti itu ya untuk SMGR. Dan ini untuk industri semen kuartal 3 emang kurang bagus ya karena ada PPKM ketat, tetapi saya kira nanti ekonomi recovery ini, sektor ini juga berpengaruh besar ya, dan ini juga pendorong IHSG untuk mencapai all time high juga Bapak Ibu ya.
Selanjutnya ada ICBP nih. Kalau kita lihat ICBP secara fundamental cukup oke, solid ya, penjualan meningkat di per kuartal. Dan kalau kita lihat di sini dia masih area konsolidasi ya. Dan kecenderungan volume mulai turun, jadi mulai menyempit, dan ini ada pola reversal ya. Kemarin dia tutup di high-nya dia di 8.950 nih ya. 8.950. Nah, mudah-mudahan dia break di 9.000 ya. Kalau di break di 9.000 nih menarik nih untuk ICBP kembali menguat Bapak Ibu ya. Kemarin dia turun, ini hanya menyentuh di MA 50 dan 90 ya. Dan kalau kita lihat ini udah golden cross, saya kira di sini ini artinya dalam jangka menengah ada pola uptrend ya untuk ICBP nih. Cukup oke saya kira untuk swing ya Bapak Ibu ya. Ya, target price terdekat saya kira masih di level kalau mau trading boleh nih ya. Untuk swing untuk trading boleh nih, saya kira di level terdekat di 9.100 atau 9.200 ya. Ini 9.200 saya kira masih cukup potensial menuju ke area ini jika dia break di level 9.000 ya. Seperti itu. Nih 200 poin saya kira masih cukup oke nih. Ya, ini volume kecenderungan masih turun ya. Jadi kalau dia break, mudah-mudahan ada volume peningkatan, boleh diakumulasi untuk buy ya. Selanjutnya ada KLBF nih. Kalau kita KLBF, dia masih area konsolidasi, tetapi kalau kita kembali, dia kemarin break ya di area konsolidasinya dia. Ini dikawal oleh MA 10 dan MA 5. Kembali ini menguat ya. Nah, saat ini dia masih kecenderungan masih sideways price saya kira. Dan ini ada resisten ya yang harus dilewati nih di antara level 19.10 nih 16.10 ya sampai 16.25 nih yang harus dilewati untuk KLBF ya, kembali rally menguat seperti itu. Ini supportnya masih cukup bawah di level 1.500 ya. Ini support kuat untuk KLBF. Mudah-mudahan hari ini bisa dia break di level 1625 nih untuk kembali dia rally ya seperti itu ya. Nah, untuk KBF ini masih posisi konsolidasi saya kira. Volume 4 hari terakhir juga turun signifikan ya di bawah rata-rata. Selanjutnya tower, ini tower sektor menara ya. Kalau kita perhatikan di sini sektor menara masih downtrend dalam jangka menengahnya di sini ya. Dia konfirmasi break, tetapi di sini ada pola reversal seperti itu dalam jangka pendeknya. Dan ini candle terakhir doji ya. Kalau kita lihat mudah-mudahan hari ini ada pola peningkatan untuk tower nih. Nah, target price-nya saya kira ada resisten kuat nih. Terdekat mungkin di area sideways price-nya dulu, dia harus lewati sideways price yang sebelumnya. Ini di level 1.200 ya. Jadi untuk tower dia kalau break 1.200 atau buy target di 1.200 terlebih dahulu. Jika dia break maka boleh di up targetnya di level 1230 nih. 1230 ini menjadi target price untuk tower ya. Ini resisten kuat, jika dia break ini kemungkinan dia akan kembali uptrend Bapak Ibu ya untuk towernya ya. Nah, saat ini dia masih downtrend dan ada pola reversal, boleh dimanfaatkan dulu ya. Seperti itu. Untuk tower dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan ya. Ini juga posisinya hati-hati ya. Tapi jika dia break level ini ya boleh manfaatkan untuk buy kembali. Selanjutnya ada TAPG, ini sektor CPO. Nah, kalau kita perhatikan ini dia masih pola sideways price ya Bapak Ibu ya. Setelah mengalami rally, terus dia turun dan kembali di area sideways price terlebih dahulu saat ini. Dan kalau perhatikan dia di sini masih dikawal mulai menyempit sebetulnya ya. Menyempit artinya moving average-nya udah mulai menempel seperti itu. Dan dia masih di area konsolidasi saya kira. Dan kalau area konsolidasi seperti ini ya wait and see atau cicil buy juga boleh Bapak Ibu ya strateginya, karena harga CPO saya kira masih cukup solid ya di area 4.900 sampai 5.000 ya. Dan kalau kita perhatikan untuk TAPG buy on weakness nih boleh Bapak Ibu ya, target price terdekat di 700 saya kira nih, masih di area sideways price-nya ya. Ini CPO menguat kemungkinan bisa kembali rally ya.
Dan yang terakhir ada Pegas ya. Ini tambahan saja Pegasnya. Kalau dari sisi fundamental saya kira Pegas kuartal 3 ini cukup signifikan ya kenaikan labanya ditopang oleh menangan atas kasus pajak yang sebelumnya, dan kalau kita perhatikan di sini dia masih di area konsolidasi ya atau surplus-nya dia setelah mengalami peningkatan sebelumnya ya dari harga 1000 di area ini dia menguat cukup signifikan ke 1500 ya. Dan ini sideways price-nya dan ini mulai mengecil sebetulnya dalam jangka pendek ya. Mudah-mudahan ini bisa kembali rally nih untuk Pegasnya Bapak Ibu ya. Kalau kita coba garis kembali ya. Mempengaruhi seluruh dunia dalam waktu bersamaan. Oke, mungkin itu aja untuk pagi ini ya. Jadi saya ulang ada SMGR, ICBP, KBF, Tower, TAPG, dan Pegas ya. Silakan yang punya sahamnya diperhatikan chartnya, bisa diperhatikan untuk buy on weakness ataupun average down ataupun average up ya. Tadi ada titipan dari Pak Edwin terkait saham BIRD ya. Langsung saja kita coba ulas nih Pak Edwin terkait saham BIRD-nya. Oke, thank you nih pertanyaannya ya. Kalau kita lihat BIRD dalam teknikal jangka menengah cukup oke nih Pak Edwin ya. Dia masih rally uptrend. Dan ini juga ada golden cross ya di area ini. Jadi jangka menengah dia masih cukup oke, menguat seperti itu Pak Edwin. Dan candle terakhir ini masih cukup solid ya, dia keluar di area surplus di sini jangka pendek. Ini saya kira dia di atas level 1495 ya. 1495 ini support terdekat nih untuk BIRD. Dan dia kemarin tutup berhasil di area itu dan volume juga masih cukup konsisten, maka untuk BIRD masih di hold ya Pak Edwin ya. Jika yang sudah punya masih tetap di hold, saya kira ini masih cukup uptrend ya. Nanti perhatikan saja nih garis yang hijau atau yang kuning ya, ini stop loss 1, ini stop loss 2-nya atau trailing stop 1, trailing stop 2 ya. Jadi kalau masih di area di atas area ini saya kira cukup oke ya. Dan ini masih dikawal saya kira. Nah, ini kemarin merah ya. Dalam ini tanggal 3 ini hanya koreksi wajar. Selanjutnya hijau kembali dia menguat seperti itu ya. Jadi ini menjadi indikator terkait dengan trailing stop untuk BIRD nih Pak Edwin ya. Dalam posisi menengah dan jangka pendek masih uptrend. Mungkin yang mau masuk perhatikan juga ya time-nya. Yang mau masuk boleh copet-copet dulu ya karena udah cukup tinggi ya kalau kita perhatikan kenaikannya seperti itu. Boleh Bapak Ibu silakan yang mau bertanya kembali terkait update market pagi ini. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu kita coba simak kembali update pagi ini untuk Asia ya. Asia ini mix ya, Nikkei, di sini Hong Kong, untuk Tokyo di sini menguat, Singapura menguat tipis, sedangkan Hong Kong dan Shanghai ini merah ya. Tapi kalau kita lihat merahnya juga masih cukup tipis Bapak Ibu. Ya. Kalau kita prediksi IHSG hari ini melemah ya, melemah terbatas ya, kita kondisikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan ya dari Pak Anjur dan Pak Sidarta di sini terkait dengan BGTG ya. Baik, thank you. Ini pertanyaannya. BGTG, terus Pak Sidarta ada BBKP, dan juga Mari ya. Kita langsung tulis dulu aja di sini. Baik, yang pertama adalah BGTG ya. Kalau kita lihat BGTG setelah dia break nih di MA50 ya, sudah Anjur yang kembali lari. Tapi ini ada area konsolidasi dalam 4 hari terakhir nih, candle terakhir. Dan kalau kita perhatikan juga volumenya ini turun dalam posisi area konsolidasinya. Dan ini masih cukup wajar ya. Baik, untuk BGTG strateginya gimana? Kemarin sudah sempat menguat ya ke area 240 nih. Tetapi dia kembali turun ya. Ini saya kira target price nih untuk BGTG terdekat di area ini 240 ya.
Dan kalau mau masuk boleh buy on weakness Bapak Ibu nih di area level garis hijau ini ya, di EMA 5 nih. EMA 5 menjadi support terdekat untuk BGTG ini di area 216 ya. 216 menjadi posisi untuk support dari BGTG. Jadi buy on support 216 nih untuk BGTG-nya, target price di 238 maupun 240 ya. Untuk BGTG-nya posisi masih konsolidasi nih Pak Anjur, dan masih cukup oke saya kira. Mudah-mudahan hari ini bisa kembali menguat ya. Seperti itu. Yang udah masuk boleh target take profit dulu di area ini boleh, atau nanti pas dia break masuk lagi atau appraise up boleh ya. Selanjutnya BBKP, kalau kita perhatikan BBKP ya, kita asumsikan dia masih melemah, tapi kemarin ada pola reversal ya, dan candlenya hijau cukup lebar. Tetapi kalau kita perhatikan kembali bahwa right issue BBKP ini cukup bawah ya. Jadi saya kira wait and see dulu ya. Walaupun volume kemarin cukup signifikan ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini masih cukup jauh rasio harganya 200 dibanding dengan harga terakhir dia di level close-nya ya di 374. Jadi saya kira untuk BBKP masih wait and see ya, masih wait and see. Terlihat juga downtrend ya. Ini downtrendnya cukup luar biasa juga, cepat seperti itu. Dan ini ada gap up sebetulnya. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini tanggal 16 ya. 16 kumdate-nya untuk right issue dari BBKP. Berarti besok terakhir ya kumdate dari BBKP. Dan di sini trading start-nya untuk right-nya di tanggal 22 sampai 26. Saya kira boleh dimanfaatkan sampai besok kumdate-nya ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya, ini kemungkinan akan kembali turun ya setelah ada trading dari right-nya, dan itu biasanya mendekati harga teoritisnya ya. Maka saya kira yang mau masuk buat NC dulu, tapi untuk trading ya boleh saja, silahkan ya. Tapi tetap gunakan stop loss yang ketat seperti itu, karena ini beresiko untuk kembali turun seperti itu ya, Pak Sidarta. Dan selanjutnya ada Mari ya. Kalau kita perhatikan Mari dia kembali kemarin menguat ya, dan ini dia terbentur nih oleh MA50. Ini dia kembali turun ya, dan saat ini ada pola reversal. Dia kembali di atas MA20 dan MA5 ya. Maka untuk Mari ini sebetulnya posisinya mungkin hari ini masih ada penguatan ya, ada penguatan, tapi target price saya kira targetnya untuk Mari di level 470 nih Pak Sidarta. Di 470 atau sebelum itu ya 468 boleh di take profit dulu ya, begitu ya. Karena ini resisten kuat yang sebelumnya juga tembus tapi kemudian turun kembali. Maka hati-hati di resisten ini Pak Sidarta, mungkin di take profit dulu di area 470 ya. Itu untuk pagi ini ya Bapak Ibu. Ini ada Pak Anjur dan Pak Sidarta yang sudah bertanya, dan juga ada Pak Edwin tadi, thank you. Coba kita simak kembali apakah IHSG hari ini hijau atau merah ya. Kalau kita perhatikan IHSG pagi ini menguat Bapak Ibu ya. Ini menguat 0,16%. Di sini ditopang oleh LQ45 yaitu ERA, BBCA, Antam, PTPP, Pegas, Unilever, Tekim, SMGR, MNCN, BSDE, dan MDKA. Yang menjadi merah di sini ada Bebeni, UNTR, ITMG, HMSP, TBIG, XL, dan ada RO ya. Yang lainnya masih sideways press seperti itu. Silakan Bapak Ibu perhatikan kembali strateginya ya. Yang mau swing, mau investasi ataupun trading, perhatikan saja target price maupun stop loss-nya. Itu aja untuk pagi ini. Thank you so much semuanya. Tetap semangat dan optimis ya. Kita cari cuan di pasar itu tidak mudah, tetapi ini bagian dari usaha kita untuk terus belajar. Mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik. Thank you semuanya. Ada Bu Yayang, Pak Anjur, Pak Bambang, Pak Edwin, Bro Hadi, Pak Bu Nurul ya, Pak Sidarta, Pak Supardi, dan Pak Yusupran. Thank you semuanya.
Oke, makasih Pak Makasih Mas Toto. Toto. Siapa? Terima kasih. Yuk, Kasih. mari. Ya, makasih Pak Toto. Sama-sama Pak Edwin. Oke. Masa penawaran ST008 sudah dimulai. Kamu bisa mendapatkan cashback hingga 2 juta rupiah untuk pembelian dengan nilai maksimum sebesar 1 miliar rupiah. Dan nikmati program promo cashback yang lebih besar dari penawaran promo pada seri-seri SBSN Retail sebelumnya. Serta bebas biaya kastedi bulanan loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, kamu cukup klik sbn.danareksaonline.com, kemudian login dengan user Diwan kamu. Selanjutnya pilih menu Data Investor dan Registrasi Investor. Klik disclaimer, centang pernyataan, lalu klik submit. Sebagai informasi, registrasi dilakukan khusus bagi kamu yang belum pernah melakukan pemesanan SBN atau SBSN Retail melalui Bridge. Berikutnya kamu bisa melakukan pemesanan dengan memilih menu transaksi, pemesanan, dan pesan surat berharga. Di sini kamu bisa pilih serinya, yaitu ST008 dan input nominal pemesanannya. Jangan lupa klik submit ya. Langkah terakhir, kamu harus memasukkan kode verifikasi. Klik memorandum informasi, centang syarat dan ketentuan, lalu submit. Ingat ya, untuk menggunakan 15 digit kode billing yang dikirimkan lewat email. Dan jangan melewati batas waktu pembayaran ya. Selanjutnya, kamu dapat langsung melakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau teller. Jika sudah melakukan pembayaran, kamu akan mendapatkan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Selamat, pemesanan kamu berhasil. ST008, pilihan berharga, lestarikan bumi Indonesia.